Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mencoba mengerjakan lab yang dari modul 16 ya. Ini configuring hybrid storage ya. Jadi kita bakal mengonfigur storage yang bersifat hybrid dan memigrasi data menggunakan storage gateway S3 file gateway. Nah, pada lab ini kita akan belajar menggunakan S3 file gateway untuk nge-attach NFS mount ke on-premise data store ya. Kita kemudian bakal ngereplika data tersebut ke S3 bucket. Tambahannya kita akan menggunakan fitur S3 yang tingkat lanjut ya, seperti S3 Lifecycle Policy dan Cross Region Replication. Setelah menyelesaikan lab ini, kita bakal bisa melakukan konfigurasi S3 File Gateway dengan NFS file share dan attach ke Linux instance. Kemudian kita juga bakal migrasi beberapa data dari Linux instance ke S3 bucket. Kita membuat dan mengkonfigurasi S3 bucket untuk memigrasi on-premise server data ke AWS. Terus kita bikin dan mengkonfigurasi S3 bucket menggunakan cross-region replication. Terus kita bikin S3 Lifecycle Policy untuk secara otomatis manage data di bucket. Kurang lebih 90 menit. Ini tadi sudah saya start labnya, kita tinggal klik aja. Task pertama, pada lab ini kita akan menggunakan 3 region ya. Terus sebuah EC2 instance yang mensimulasikan server on-premise ya. Jadi kan tadi di awal diceritain pakai server on-premise, tapi di sini disimulasikan tetap pakai EC2 juga nggak apa-apa. Itu nanti ditaruhnya di Virginia ya. Jadi ada on-premise server udah dideploykan di Virginia. Terus karena ini ceritanya di disaster recovery atau planning for disaster ya, maka datanya ini harusnya backupnya ini tidak kita taruh lagi di Virginia, harusnya kita taruh di region yang berbeda. Terus storage gateway virtual appliance nanti bakal di deploy pada region yang sama dengan Linux server ya. Storage gateway-nya. Terus di skenario kehidupan nyata, appliance harusnya biasanya di deploy di VMware vSphere atau Hyper-V atau physical storage gateway appliance. Cuman di sini ditaruhnya di EC2 aja. Terus S3 bucket nanti kita bikin di Ohio di region yang berbeda. Terus data dari Linux on-premise tadi bakal di copy ke S3 bucket ini yang sebagai S3 bucket primary. Terus bucket ini nanti disebut sebagai source. Nanti kita bakal bikin S3 bucket lagi di Oregon sebagai secondary bucket ya. Terus sebagai target pada cross region replication policy. Nah, nanti kita sebutnya yang di Oregon itu yang destination. Nah, ini diagramnya. Ini ceritanya ada on-premise ya, seharusnya nanti dia menggunakan NFS file share, nanti nge-mount data dari S3 file gateway appliance ya, ditaruh di situ instance yang nanti bakal naruh data ke S3 bucket ini dan secara otomatis tercopy ke sini. Jadi kalau ada apa-apa di on-premise-nya itu kita punya backup di sini dan di sini gitu. Datanya tuh nggak hilang ya. Sekarang yang pertama kita kerjakan langsung bikin bucket ya. Langsung bikin bucket. Kita bikin bucketnya di Ohio. Nah, ini masih ada bekas sebelumnya saya mencoba, tapi itu bisa kita abaikan aja.
apakah ini bisa dihapus ya kan, kita coba hapus, bisa nggak. Kalau bisa hapus ya kita hapus, kalau tidak bisa nanti kita bikin yang lain aja. Oh tidak empty, ya udah kita empty bucket. Jadi kalau misalnya kamu udah mencoba lab ini beberapa kali, nanti bakal ketemu kondisi dimana meskipun labnya udah di end lab tapi dia bucketnya masih ada, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Kita bisa coba hapus seperti ini. Oke, sudah terhapus ya kan. Sekarang saya coba bikin bucket aja, namanya Omar Muhammad Lab 16 gitu ya, Ohio. Nah, supaya beda dengan yang sebelumnya. Terus bucket versioningnya kita pilih enable. Bucket versioning kita pilih enable. Di sini ada informasi bahwa untuk cross region replication kita harus enable versioning baik di sisi source maupun di destination ya. Terus kita pilih create bucket. Oke. Terus kita bikin bucket lagi di region yang berbeda, yaitu di Oregon. Versioningnya juga di enable ya. Jadi kita ganti dulu. Ini tadi di Ohio bukan ya? Bikinnya harusnya di Ohio sih. Kita lihat. Yang tadi sudah terbikin. Nah, di sini di Ohio dan sekarang posisinya Oregon. Kita pilih create bucket. Kita bikin bucket di Oregon ya. Oregon. Nah. Terus di sini enable, terus kita pilih create bucket. Selanjutnya kita bakal enable cross region replication-nya ya. Kita pilih source bucketnya yang di Ohio tadi, terus masuk ke bagian manajemen, terus cari bagian replication rule. Kita masuk ke yang Ohio. Terus masuk ke manajemen, cari bagian replication rule. Terus kita pilih create replication rule. Pilih create replication rule. Pada bagian replication rule configuration ya, kasih nama CRR full bucket ini. Statusnya pilih enable. Namanya ini, statusnya enable. Terus source-nya pada source bucket section pilih rule scope, terus apply to all object in bucket. Yang ini pilih apply to all object in bucket. Terus destination-nya harusnya yang di Oregon ya. Destination-nya harusnya yang di Oregon. Kita pilih. Terus IAM role-nya pakai yang ini nih. Udah dibikin sebelumnya yang sesuai permission-nya untuk lab ini. Oke. Kayaknya udah, klik save. Terus nanti kalau kita ngelihat pesan ada replicate existing object bla 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 bla, biarin default aja, terus pilih submit ya. Nah, ini biarin aja, pilih submit aja.
Selanjutnya balik ke source bucket yang sudah kita bikin sebelumnya, terus upload file dari komputer kita, apa aja ya kan. Kita masuk ke objek, terus upload. Saat sebelumnya mencoba-coba, saya ada bikin sebuah file kosong, ini 0KB ya. Nanti teman-teman juga boleh bikin file kosong seperti itu biar uploadnya cepet, karena cuma buat pengujian aja. Kita udah langsung terupload ya. Kita klik close di sini. Nah, di sini filenya udah muncul 0 byte. Terus kita diminta ngecek di bucket yang satunya, yang bucket di Oregon itu muncul nggak filenya. Kalau muncul berarti filenya udah berhasil terreplikasi ya. Nah, di sini apakah muncul filenya? Oke, sudah ada filenya, namanya sama. Selanjutnya kita masuk ke task keempat. Kita bakal ngonfig S3 file gateway untuk membuat NMS file system ya. Sekarang masuk ke storage gateway. Nah, di sini udah ada muncul bekas tadi saya nyoba-nyoba. Pada bagian kanan pastikan posisi di Virginia. Di sini. Oke, di Virginia kita pilih create gateway. Oke. Nah, di sini namanya file gateway. Namanya file gateway. Belum tercopy. Terus untuk zona waktunya pilih yang -5 Kanada Bogota 5. Kita tulis Bogota. Oke, sama ya. Terus untuk gateway type-nya Amazon S3 file gateway, sudah sesuai. Terus host platformnya kita pilih EC2. Pilih EC2. Lalu launch EC2 instance-nya tadi pilih customize your setting di sini ya. Selanjutnya pilih launch instance, kita klik yang ini. Klik. Nah, di sini sambil bikin ini, sambil kita bikin instance-nya ya untuk gateway-nya. Nah, di sini namanya file gateway appliance. File gateway appliance. Udah, kita tunggu dulu. Di sini ada sih instruksinya untuk pembuatan ini. Jadi misalnya kita lagi nggak buka lab ini, kita boleh ikutin yang ini nih. Kita tunggu sebentar, masih loading. Iya. Nah, di sini kita boleh paste namanya. Terus untuk AMI-nya biarin yang default. Nanti di sini bakal muncul kepilih sendiri AMI-nya karena kita nge-launch instance-nya bukan dari menu EC2 instance tapi dari sini nih. Dari sini, oleh karena itu nanti di sini bakal langsung dipilihin AMI yang tepat ya. Tungguin aja, dia lama gitu nggak apa-apa. Nah, di sini instance type-nya itu kan kalau di tutorial ini dia pakai T2X large. Saya udah beberapa kali cobain per September 2025 itu instance-nya nggak bisa jalan ya kalau pakai yang ini. Walaupun di sini dijelaskan cuma bisa pakai ini di lab ini, tapi kenyataannya dia nggak bisa di launch. Bisa di launch tapi nanti nggak bisa dipakai. Oleh karena itu kita pakai yang sesuai rekomendasi ini aja ya. Jadi kita pakai instance type-nya M5X large. Nah, ini dibiarin ya default.
Di sini kita cari M5 X large. Oke, terus kita pilih. Selanjutnya keypairnya pakai Voki seperti biasa. Terus oke, itu udah dibikinin sebelumnya pada lab ini. Terus untuk network kita edit, kita pilih PPC nya on-prem PPC. Keypairnya sudah. Terus di sini pilih on-prem PVC. Terus subnetnya on-prem subnet, auto assign IP publicnya enable. Terus security groupnya pakai yang sudah ada, namanya file gateway sama on-prem SSH access ya. Baik, pelan-pelan kita cek ini sudah sesuai subnetnya, ini juga udah enable. Security groupnya nanti kita diminta pilih 2 yang ada file gateway-nya tulisannya, sama satu lagi yang ada on-prem SSH access. Kalau kita baca penjelasannya kalau yang security group pertama itu dia bakal allow port 80, 443, 53 UDP ini, DNS 123 NTP UDP juga, terus 249 untuk NFS ya. Jadi ini kalau teman-teman bikin security group untuk S3 file gateway, make sure port-port ini kebuka ya. Ini udah dibikinin security groupnya untuk mempersingkat lab ini supaya nggak kelamaan setup semuanya sendiri. Terus di sini juga diminta pakai ini untuk koneksi SSH nantinya. Terus masuk ke bagian storage, itu kita bakal notice sudah ada satu storage dengan kapasitas 80 GB. Ini benar. Terus kita diminta nambahin volume baru ya, ukurannya 150 GB. Nah ini minimal memang tambahannya di samping root, yaitu volume tambahan minimal 150 GB petunjuknya. Jadi ini kapasitas minimal ya, 150 GB. Terus pada bagian summary, biarkan jumlahnya 1, pilih launch instance ya. Ini pada bagian summary, angkanya ini biarin 1, terus pilih launch instance. Terus nanti kalau message success muncul, pilih view all instance, terus your file gateway itu bakal initialize ya. Nanti dia sampai posisinya 2 cek pas. Kita klik aja di sini. Nah di sini nanti udah ada 2 instance. Yang ini ceritanya on-prem Linux server ya. Ini udah dideploykan di awal sama labnya. Yang ini yang tadi kita bikin. Ini posisinya masih initializing. Kita coba lanjutin. Nah di sini kita pilih appliance kita tadi, instance-nya, terus kita copy IP publicnya. Kita pilih ini, terus kita copy IP publicnya, kita taruh di notepad dulu. Selanjutnya balik ke yang tadi, setup tadi. Pada bagian bawah pilih confirm setup gateway, select I all complete. Oke. Kita pilih ini, terus kita pilih next. Pada bagian kedua, kita diminta memasukkan IP public ini tadi ke dalam sini. Nah, terus untuk
service endpoint, pilih publicly accessible. Ini udah sesuai. Kalau sudah, coba klik tombol next. Kita klik tombol next. Selanjutnya di langkah ketiga ini, review and activate, pilih activate gateway. Kita pilih activate gateway. Sudah. Terus pada bagian keempat, di bagian configure cache storage panel, kita bakal melihat indikasi bahwa local disk are loading ya. Nah ini masih loading. Terus tunggu sampai statusnya muncul sekitar 1 menit atau lebih ya, sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Berarti ini kita gak boleh lanjut dulu kalau ini dia belum muncul. Saya pause dulu videonya. Nah setelah menunggu beberapa menit, ini sudah muncul. Kita lanjutin labnya. Terus yang di config itu CloudWatch log groupnya pilih deactivate logic. Terus untuk CloudWatch alarm kita pilih no alarm ya. Terus pilih configure. Nah, pilih configure di sini. Tunggu sampai status file gateway menjadi running. Ketika sudah running, kita akan membuat file share ya. Kita lihat, nah ini udah running. Terus select file gateway, kemudian pilih file share. Pilih file gateway. Sini kah bikinnya? Oh ini nih. Kita pilih create file share. Nah di sini pilih S3 file gateway yang udah kita bikin. Sudah. Terus S3 bucket name-nya pilih yang Ohio. Baik, di sini kita pilih yang Ohio. Terus akses objeknya menggunakan NFS ya. Oke, di sini file share protocol ya, menggunakan NFS. Terus pilih next. Bentar. Oh, di sini pilih customize configuration dulu. Kita klik customize configuration. Ini sudah dipilih. Terus kita pilih next dulu. Nah ini udah kepilih Ohio. Terus apa lagi nih? Ininya pakai NFS ya. Terus kelasnya S3 standar. Sudah. Terus role-nya, nah role-nya ini kita harus ngambil di sini nih kayaknya. Kita klik di sini. Nah di sini ada bagian ini nih, kita copy aja. Kita copy, terus nanti di bagian role kita paste. Coba role-nya di mana? Ini nih kita paste. Ini langsung tersisa satu, ini kita pilih ya. Namanya emang aneh begini, tapi nggak apa-apa, itu udah dibikinkan otomatis oleh sistem sebelumnya. Terus pilih next, nanti kita bakal dapat warning, tapi abaikan aja. Terus pilih next lagi, review create. Oke. Kita pilih next.
ininya protokolnya NFS sudah benar. Oke, kita pilih next. Udah, kita pilih create aja. Tunggu sampai statusnya available ya. Nanti kalau udah available kita bakal pilih file share-nya, terus kita copy example comment-nya. Kita klik di sini. Ini statusnya updating ya, masih sini aja nggak apa-apa. Masih updating. Example komennya di bagian bawah ini. Nah, ini kita boleh copy duluan aja nggak apa-apa. Kita taruh di notepad. Terus selanjutnya kita akan nge-mount file share ke Linux instance dan memigrasi data ya. Jadi datanya kan ada di on-prem server. Nah, nanti datanya itu bakal kita copy ke file share yang barusan kita bikin. Untuk connect ke Linux server on-premise tadi itu kita udah dibikinin ini nih session manager ya sama labnya, sehingga kita mudah meng-SSH. Nggak nge-SSH sih, udah langsung akses konsolnya. Nanti dibikin seperti ini. Nah, di Linux instance-nya nanti kita coba jalankan ini. System manager, session manager. Nah, ini kita login sebagai EC2 user ya. Terus kita cek folder /media/data, ada isinya enggak. Nah, di folder ini udah ada data yang seharusnya di backup ya. Jadi ini ceritanya data-data penting yang perlu di backup. Nah, terus kita bikin folder yang mana nanti folder ini akan sinkron ke S3 bucket ya. Perintahnya tinggal di copy paste aja. Terus setelah itu untuk memount file share-nya ke Linux instance, masukkan perintah yang tadi kita copy, terus mount path-nya diganti pakai ini ya. Kurang lebih komennya seperti ini ya, mirip aja. Terus kita jalankan komennya di server on-premise ini tadi. Nah, untuk ngecek hasilnya kita pakai perintah df-h. Di sini kita lihat bahwa kita udah nge-mount ini nih file share tadi ke NFS ya. Tapi ini nge-mountnya dari file share-nya di AWS. Keren sih. Nah, terus selanjutnya kita copy datanya atau kita migrasi datanya ke share menggunakan perintah ini. Jadi dari kita copy terus verbose ya seluruh data /media/data yang ekstensinya png ke sini, ke folder yang kita bikin tadi, yang mana ini nyambung ke file share. Kita paste. Nah, oke. Kita coba cek /mnt/nfs terus s3 ya. Sudah ke copy, dan ini tadi ada filenya ya kan. File kosong ini jadi muncul di sini karena sebelumnya memang di S3 bucketnya itu ada ya. Jadi ini kita bikin file share, tapi folder file share-nya itu dia ngambil dari S3 bucket. Jadi beda dengan lab yang dulu, yang di sini nih di compute layer kan kita juga ada mainan NFS ya kalau tidak salah. Nah, di sini
pakai IFS instance-nya tapi protokolnya sama. Tapi kalau itu dia bikin storage sendiri, kalau ini dia storage-nya pakai S3 tapi protokol untuk aksesnya NFS gitu. Jadi cukup keren fiturnya. Sekarang di task ke-6 kita memverifikasi apakah datanya termigrasi atau tidak ya. Sekarang balik ke S3, kita lihat ke source bucketnya. Nah, kita cek di source bucketnya itu berarti yang di Ohio ya kan. Kita cek di bucket yang di Ohio sudah ke copy belum sih file-file PNG tadi. Terus kita nanti diminta ngecek juga, ini dia bilangnya di Virginia tapi harusnya ini di Oregon. Ada juga nggak filenya gitu. Kalau udah berarti ini sudah selesai ya labnya, kita tinggal ngecek aja. Baik, ini sudah muncul yang di Ohio, yang di Oregon harusnya udah muncul juga ya, karena sebelumnya kita udah menguji coba konfigurasi cross region replication-nya. Jadi harusnya nggak ada masalah juga di sini. Harusnya datanya tercopy secara otomatis. Oke, sudah ada ini file-filenya. Kita coba submit labnya. Apakah nilainya udah sesuai atau belum? Mudah-mudahan sudah sesuai. Karena labnya udah selesai. Satu-satunya yang kita kerjakan tidak sesuai lab hanyalah instance type tadi ya, yang kita nggak sesuai instruksi. Tapi kalau teman-teman pengen coba instance type-nya yang T2 X large juga nggak apa-apa. Toh lab ini kalau misalnya nanti bermasalah boleh diulang lagi. Oke, ini sudah sesuai semua hasil pengecekannya, berarti lab ini sudah selesai.